Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Track Non Hoop. Dikisahkan seorang gadis remaja bernama Viola yang tergila-gila dengan olahraga sepak bola. Saking tergila-gilanya dengan sepak bola, Viola kebetulan juga merupakan seorang pemain sepak bola yang bermain untuk tim sepak bola perempuan di tempat di mana dia sekolah, yaitu di Cornwall. Pacarnya saat itu yang bernama Justin juga merupakan pemain sepak bola yang berposisi sebagai kiper dan merangkap seorang kapten di tim sepak bola laki-laki di Cornwall juga. Suatu hari, kebijakan sekolah memutuskan bahwa tim sepak bola perempuan dihentikan segala aktivitasnya. Viola dan teman-teman satu timnya pun mengajukan komplain ke pelatih sepak bola laki-laki dan meminta untuk bergabung dengan tim sepak bola laki-laki. Tapi, tanggapan yang diberikan sangatlah tidak memuaskan. Bahkan Justin pun turut mendukung keputusan pelatih. Ditambah, mereka juga merendahkan tim sepak bola perempuan. Akhirnya, Viola dan Justin pun putus karena hal tersebut. End of relationship. Viola memiliki saudara kembar yang bernama Sebastian. Suatu hari saat Viola pulang ke rumahnya, ia didatangi Monique, kekasih Sebastian. Monique menitipkan beberapa pesan ke Sebastian. Sesampainya di kamar, dia bertemu dengan Sebastian, saudara kembarnya, dan bercerita kalau dia baru saja bertemu Monique, pacarnya. Sebelumnya Sebastian juga bersekolah di Cornwall juga, tetapi karena sering bolos, akhirnya dia pindah dan disekolahkan di Illyria. Sebastian seharusnya sudah mulai masuk asrama sekolah di Illyria, tapi dia justru diam-diam pergi ke London selama 2 minggu untuk bermain musik dengan bandnya. Sebastian pun menitipkan urusan sekolahnya kepada Viola. Dari situlah Viola mempunyai ide untuk menyamar sebagai Sebastian dan berharap bisa masuk ke tim sepak bola Illyria agar bisa melawan dan mengalahkan tim sepak bola Cornwall dan membuktikan kepada mereka yang sebelumnya telah merendahkan tim sepak bola perempuan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Viola pun merubah fisiknya menjadi laki-laki dan menyamar menjadi saudara kembarnya Sebastian dengan bantuan temannya, sang penata gaya yang bernama Paul. Akhirnya sampailah Viola di Illyria diantar oleh Paul. Pertama kali menginjakkan kakinya di Illyria, Viola merasa nggak pede, sempat ingin pulang saja. Tapi akhirnya Paul bisa membujuk Viola agar tetap meneruskan rencananya. Selama di Illyria, Viola memang berencana bergabung ke dalam tim sepak bola laki-laki di sana. Dia memiliki misi balas dendam untuk membuktikan pada pelatih dan mantan pacarnya di Cornwall bahwa perempuan juga bisa bermain sepak bola. Dengan penuh susah payah, akhirnya Viola pun berhasil menuju ke kamar asramanya. Di dalam kamar, dia bertemu dengan beberapa anggota tim sepak bola Illyria. Kebetulan, teman sekamar Viola adalah pemain sepak bola dan merupakan kapten tim sepak bola Illyria yang bernama Duke. Viola mulai melakukan audisi dengan tim sepak bola Illyria. Viola pun mengikuti audisi tersebut dengan susah payah hingga kelelahan dan terengah-engah. Sayangnya, Viola gagal memberikan kesan ke pelatih selama audisi, sehingga dia hanya dimasukkan ke tim pelapis saja. Viola pun sedikit kecewa karena hal tersebut, karena Viola sebenarnya berharap bisa masuk di tim utama. Sehabis audisi, para anggota tim sepak bola bersiap untuk mandi, termasuk Viola. Viola pun menjadi takut kalau penyamarannya terbongkar. Tiba-tiba, sang pelatih masuk dan memanggil Viola serta memberitahukan kalau Viola dipanggil kepala sekolah Illyria untuk segera menghadap. Viola pun segera bergegas menuju ke ruangan kepala sekolah Illyria. Viola pun bertemu dengan kepala sekolah dan mereka bercakap-cakap. Setelah keluar dari ruang kepala sekolah, Viola tidak sengaja menabrak dan bertemu untuk pertama kalinya dengan Olivia, seorang gadis populer dan cantik di Illyria. Di saat itulah awal ketertarikan Olivia kepada Viola yang saat itu menyambar menjadi Sebastian.
Pada awalnya rekan satu timnya termasuk Duke tidak menyukai Viola karena perilakunya yang canggung dan aneh. Hal tersebut terlihat pada saat istirahat makan siang. Viola merasa tidak nyaman. Akhirnya Viola menelpon Paul, sang penata gaya, untuk meminta bantuannya lagi. Paul pun mempunyai rencana semacam sandiwara untuk mengatasi hal tersebut. Di keesokan harinya, Viola pun mulai mengeksekusi rencana Paul tersebut dibantu oleh Kia dan Yvonne. Dalam sandiwara tersebut, seolah-olah kalau Viola adalah seorang playboy dan menjadi idola beberapa gadis. Hal tersebut membuat rekan-rekan satu timnya terheran-heran karenanya. Di tengah-tengah sandiwara, tiba-tiba Monique masuk dan mencari keberadaan Sebastian. Duke pun memberitahu Monique keberadaan Viola yang saat itu menyamar menjadi Sebastian. Viola pun menghindar agar penyamarannya tidak terbongkar. Alhasil, berkat bantuan Paul yang dibantu Kia dan Yvonne, rekan-rekan satu timnya mulai menerima Viola ke dalam kelompok mereka. Viola yang menyamar menjadi laki-laki sebenarnya sudah menjadi perhatian Olivia saat itu. Kebetulan, Olivia juga disukai oleh Duke, teman sekamar Viola. Saat pelajaran di sebuah laboratorium, Olivia ditunjuk sebagai mitra lab Viola melalui pengundian. Mereka pun mulai dekat saat mereka ditunjuk untuk menjadi mitra lab. Sedangkan Duke yang berharap untuk bisa menjadi mitra lab Olivia, justru mendapatkan undian mitra lab seorang gadis tidak populer dan kutu buku yang bernama Eunice. Hal tersebut membuat Duke frustasi, karena dia memiliki perasaan ke Olivia. Melihat hal tersebut, Duke dan Viola pun setuju untuk saling menguntungkan. Duke akan menolong Viola agar dia bisa menjadi pemain sepak bola yang lebih baik dan bisa masuk ke dalam tim utama sepak bola Illyria. Dan sebagai balasannya, Viola harus membantu Duke untuk mencomblangi dirinya dengan Olivia. Mereka pun akhirnya sepakat untuk saling membantu. Yes, I am. Saat di laboratorium, Olivia yang menjadi mitra lab Viola sebenarnya mulai menunjukkan ketertarikannya kepada Viola. Tetapi Viola berhasil meyakinkan Olivia agar dia mau menerima sarannya untuk pergi kencan dengan Duke. Suatu hari, Viola dan rekan setimnya mendatangi sebuah karnaval. Disitulah Viola berkali-kali merubah penampilan fisiknya, menjadi dirinya sendiri, lalu merubah dirinya menjadi Sebastian, dan seterusnya. Hingga akhirnya Viola dan Duke bertemu di suatu kesempatan acara saat Viola menjadi diri dia sendiri. Dari mulai situlah Viola akhirnya justru malah tertarik dan jatuh cinta kepada Duke. Sampai-sampai sempat ada perkalian antara Duke dengan mantan pacar Viola yaitu Justin yang mencemburu melihat kedekatan Viola dengan Duke. Viola terus melakukan latihan secara giat dan serius bersama Duke. Sampai akhirnya pelatih Illyria memberitahu Viola kalau dia lolos dan masuk ke tim utama dan bisa bertanding melawan Cornwall di pertandingan besok. Viola pun sangat girang sekali karena hal tersebut. Pada hari berikutnya di suatu acara khusus untuk perempuan, sebut saja sebuah acara untuk mengadakan pesta, Viola yang kembali menjadi dirinya sendiri hadir di sana. Begitu juga Olivia dan Monique, pacar Sebastian. Disitulah Viola baru menyadari kalau Olivia sebenarnya suka dengan dirinya saat menyamar menjadi Sebastian. Kekacauan pun terjadi saat Monique mengetahui hal tersebut. Hello, Viola. Kekacauan tidak berhenti di sini. Di suatu malam, Sebastian yang asli tiba-tiba datang ke asrama Illyria tanpa berkomunikasi terlebih dahulu dengan Viola. Olivia pun tanpa babi bu langsung menghampiri Sebastian dan langsung mengeluarkan jurusnya. Sayangnya saat itu Duke ada di sana dan menyaksikan sendiri jurus yang diperagakan Olivia. Duke pun merasa dikhianati. I think I'm gonna like this school. Ditambah lagi,
Ketika Monique mengetahui kalau Sebastian yang ada di Illyria sekarang ini adalah Viola, dan tahu kalau Sebastian yang asli sebenarnya selama ini ada di London, Monique pun langsung mendatangi asrama Sebastian di Illyria. Sesampainya di sana, Monique tidak berhasil menemui Sebastian. Dia justru bertemu dengan Malcolm yang notabene tertarik dengan Olivia. Karena sama-sama senasib, mereka pun berkomplot untuk melaporkan dugaan penyamparan yang dilakukan Viola ke kepala sekolah. Tibalah hari di mana pertandingan sepak bola antara Cornwall versus Illyria dimulai. Saat itu, Sebastian yang aslilah yang ada di dalam tim sepak bola Illyria. Sedangkan Viola justru ketiduran di kamarnya Eunice, akibat diusir oleh Duke semalam karena adanya kesalahpahaman. Viola pun segera bangun dan lari tergopoh-gopoh menuju tempat pertandingan untuk berganti kostum. Tapi kostumnya tidak ada. Viola pun menuju lapangan, hingga Viola akhirnya menyadari kalau Sebastian ternyata sudah pulang dari London dan memakai kostumnya. Gara-gara Sebastian yang asli membuat tim Illyria tidak bisa mengembangkan permainan sepak bolanya. Strategi dari pelatih Illyria pun menjadi kacau karenanya. Di tengah-tengah permainan, tiba-tiba kepala sekolah masuk ke tengah lapangan dan menghentikan permainan. Dia menuduh Sebastian yang asli adalah seorang perempuan. Sebastian pun langsung menyanggah, lalu dia membuktikannya di depan semua orang kalau dia memang seorang laki-laki. Akhirnya, pertandingan pun dilanjutkan kembali. Babak pertama telah usai, skor masih 0-0. Saat mau istirahat babak pertama, tiba-tiba Sebastian ditarik Viola untuk diberikan penjelasan kenapa dia berpura-pura menjadi dirinya. Begitu pula Sebastian yang memberikan penjelasan kenapa dia memakai kostum sepak bola Viola. Akhirnya, kostum sepak bola yang dipakai Sebastian diberikan ke Viola. Viola pun akhirnya bermain di babak kedua. Permainan Illyria akhirnya berubah menjadi baik setelah masuknya Viola. Tim sepak bola Illyria cukup mendominasi di lapangan. Sampai akhirnya terciptalah gol yang dicetak oleh sang kapten Illyria, Duke. Supporter pun bersorak menyambut terjadinya gol tersebut. Satu 0 untuk Illyria. Pertandingan pun dilanjutkan kembali. Saat itu, Duke yang masih merasa sakit hati enggan bekerja sama dengan Viola. Hingga akhirnya permainan Illyria sedikit terganggu karena ulah Duke. Karena hal tersebut, terjadilah gol balasan untuk Cornwall. Kedudukan pun berubah menjadi sama kuat, 1-1. Duke pun diprotes oleh rekan-rekan satu timnya, termasuk oleh Viola. Hingga terjadi percekcokan di antara mereka di tengah-tengah lapangan. Justin pun ikut-ikutan memanaskan suasana, hingga terjadilah keributan lagi antara Duke dan Justin. Kekacauan pun terjadi di tengah lapangan, sampai-sampai pelatih Illyria pun turun ke lapangan untuk memisahkan mereka. Kekacauan pun sedikit mulai mereda. Saat itulah Viola akhirnya memberikan pengakuan di tengah lapangan kalau dia sebenarnya adalah Viola, dan mengemukakan alasannya kenapa dia sampai menyamar menjadi saudara kembarnya Sebastian. Akhirnya Duke pun bisa menerima penjelasan dan alasan yang dikemukakan oleh Viola. Mereka pun sepakat untuk meneruskan pertandingan. Tetapi hal tersebut ditentang oleh pelatih Cornwall berdasarkan buku pedoman pertandingan yang diketahuinya. Buku pedoman tersebut akhirnya langsung dirobek oleh pelatih Illyria, dan secara tegas dan lantang dia berkata bahwa tidak ada perbedaan genre dalam sepak bola. Siapapun boleh main sepak bola. Akhirnya pertandingan kembali dilanjutkan. Kerjasama apik yang ditampilkan tim sepak bola Illyria, khususnya Viola dan Duke, membuat tim sepak bola Cornwall kewalahan. Hingga akhirnya terjadi pelanggaran. Viola dijatuhkan di dalam kotak penalti. Wasit menunjuk titik putih. Tendangan penalti. Tendangan penalti tersebut dilakukan sendiri oleh Viola. Sayangnya, tendangan penalti tersebut berhasil ditepis oleh Justin, kiper Cornwall. Bola tepisan tersebut mengarah ke Duke. Duke pun memberikan assist melalui heading kepada Viola.
Viola pun tanpa menyia-nyiakan umpan dari Duke langsung menendangnya dan terjadilah gol. 2-1 untuk kemenangan Illyria. Supporter pun bersorak menyambut gol tersebut. Viola pun menjadi kegirangan karenanya dan merayakannya bersama teman-temannya. Pertandingan pun selesai dengan kemenangan Illyria atas Cornwall 2-1. Usai pertandingan, Viola pun mengenalkan secara resmi Olivia kepada Sebastian yang asli. Di saat semuanya merayakan kemenangan, dari jauh Viola melihat Duke yang masih merasa sakit hati karena ulah dirinya. Viola pun merasa sangat menyesal. Keesokan harinya, Viola mengirimkan bingkisan dan undangan pesta ke Duke melalui Sebastian. Viola berharap agar Duke berkenan untuk memaafkannya dan menjadi pasangannya saat acara pesta tersebut dilangsungkan. Lalu, bagaimana kelanjutannya? Apakah Duke memenuhi undangan pesta dari Viola? Seperti ending film-film remaja pada umumnya, hal tersebut mungkin bisa kita lihat pada berikut ini. Silahkan menyimpulkan. Yang pasti, mereka berdua akhirnya bersatu dan bermain sepak bola bersama-sama. Cerita film tadi merupakan alur film yang keluar di tahun 2006 yang berjudul She's the Man. Demikian sajian video kali ini. Semoga teman-teman terhibur. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.